Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Nurul Hidayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Rumah Tangga di Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya Aulia Rahmawati akan mempresentasikan terkait pengaruh konsumsi MSG atau monosodium glutamat terhadap gangguan kognitif pada anak-anak. Baik, yang pertama adalah pendahuluan terkait monosodium glutamat atau MSG. MSG atau monosodium glutamat merupakan garam natrium dari asam L-glutamat yang sering digunakan sebagai penguat rasa dalam makanan. Seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola makan, anak-anak kini lebih banyak mengonsumsi makanan cepat saji, makanan kemasan, serta makanan yang mengandung pengawet, termasuk dengan MSG. Hal ini menjadi perhatian karena beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara konsumsi MSG dengan penurunan fungsi kognitif pada anak. Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka kejadian penurunan fungsi kognitif mencapai 0,9% pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dan 1,94% pada anak berusia 5 hingga 14 tahun. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai dampak MSG terhadap kesehatan, terutama bagi anak-anak. Selanjutnya adalah rumusan masalah serta klaim awal dan akhir. Pertama, rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pengaruh konsumsi MSG yang berlebihan terhadap gangguan perilaku pada anak-anak. Seperti yang kita ketahui, MSG banyak digunakan sebagai penyedap rasa dalam berbagai makanan, tetapi masih ada perdebatan mengenai dampaknya terhadap kesehatan, terutama pada anak-anak. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada klaim awalnya, yaitu semakin tinggi konsumsi MSG pada anak-anak, semakin besar pula risiko mereka mengalami gangguan perilaku atau kognitif. Klaim ini didasarkan pada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi MSG dengan perubahan fungsi otak dan sistem saraf. Selanjutnya, setelah melakukan analisis dan pembahasan, kami menemukan bahwa klaim akhir dari hal ini adalah mengarah pada risiko yang lebih serius. Semakin tinggi konsumsi MSG, semakin besar kemungkinan terjadi kematian neuron di otak anak-anak. Hal ini berakibat pada penurunan fungsi kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, belajar, dan memproses informasi. Dari sini, kita bisa lihat bahwa konsumsi MSG yang berlebihan bukan hanya sekedar berdampak pada selera makan, tapi juga berpotensi mempengaruhi perkembangan otak anak-anak dalam jangka yang panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu MSG atau monosodium glutamat. MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat, yaitu salah satu asam amino yang berfungsi sebagai penyedap rasa dalam makanan. MSG sering digunakan dalam berbagai produk makanan untuk meningkatkan cita rasa umami, yang memberikan rasa gurih dan lezat. Secara kimia, MSG memiliki unsur C5, H6, NO4, NaH2O, yang menunjukkan bahwa molekul ini terdiri dari unsur karbon, hidrogen, nitrogen, natrium, oksigen, serta satu molekul air. Pada gambar di sebelah kanan, kita bisa melihat struktur molekul MSG, di mana terdapat gugus asam karboksilat COO- yang terikat dengan natrium Na+. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembuatan MSG atau monosodium glutamat. MSG dibuat melalui proses fermentasi dengan bahan baku yang berasal dari limbah pertanian, seperti tebu, jagung, dan singkong. Limbah ini mengandung karbohidrat yang akan digunakan dalam proses fermentasi. Yang pertama, limbah pertanian yang kaya akan karbohidrat diolah dan digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua, bakteri fermentasi kemudian ditambahkan untuk mengubah karbohidrat tersebut menjadi asam glutamat. Asam glutamat yang terbentuk selanjutnya diolah lebih lanjut hingga menghasilkan kristal monosodium glutamat atau MSG. Nah, kristal MSG ini kemudian dikeringkan dan dikemas dalam berbagai produk penyedap rasa yang kita temui di pasaran. Proses pembuatan MSG ini mirip dengan cara pembuatan kecap dan yogurt, di mana mikroorganisme digunakan untuk membantu fermentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batas konsumsi aman MSG berdasarkan berbagai lembaga kesehatan. Yang pertama dari Badan POM dari Indonesia yang merekomendasikan konsumsi 4-6 gram per hari per orang. Kemudian yang kedua ada dari WHO atau World Health Organization menetapkan batas aman sebesar 120 mg per kilogram berat badan per hari. Kemudian dari FDA atau Food and Drug Administration dari Amerika Serikat menyarankan konsumsi 2 hingga 2,5 gram MSG per hari.
Kemudian IFSA atau Europe Food Safety Authority juga mengeluarkan rekomendasi pada tahun 2006 yaitu Acceptable Daily Intake atau ADI sebesar 30 mg per kilogram berat badan per hari untuk asam glutamat. Selama dikonsumsi dalam batas yang dianjurkan, MSG aman digunakan sebagai penyedap rasa dalam makanan sehari-hari. Baik, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan hasil penelitian mengenai efek konsumsi MSG pada tikus dengan usia yang berbeda. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan menggunakan 2 kelompok tikus dengan usia yang berbeda, yaitu tikus yang berusia 6 bulan dan 16 bulan. Kedua kelompok tikus diberikan air yang mengandung 1% monosodium glutamat. Hasil pada tikus usia 6 bulan, terjadi hiperfiltrasi pada ginjal, meningkatnya ekspresi dan ekskresi aquaporin 2, yaitu protein yang berperan dalam regulasi air di ginjal. Ditemukan kecenderungan fibrosis yang dapat mengarah pada gangguan fungsi ginjal. Hasil pada tikus yang berusia 16 bulan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi tetap seperti awal sebelum diberikan monosodium glutamat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efek konsumsi MSG dapat berbeda tergantung pada usia tikus yang lebih muda menunjukkan respon fisiologis yang lebih tinggi, sementara tikus yang lebih tua tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil data mengenai konsumsi MSG pada anak-anak yang normal. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa poin penting terkait efek MSG terhadap perkembangan kognitif anak. Yang pertama, pada 0,9% terjadi penurunan kognitif pada anak di bawah 5 tahun yang mengonsumsi MSG. Kemudian, 1,94% penurunan kognitif juga terjadi pada anak usia 5 hingga 14 tahun, meskipun dalam angka yang lebih tinggi dibandingkan anak di bawah 5 tahun. Batas aman konsumsi MSG. MSG yang diperbolehkan untuk konsumsi berkisar antara 0 hingga 120 mg per kilogram berat badan per jam. Selain itu, berdasarkan data konsumsi MSG secara global dan nasional, lebih dari 12 negara memiliki angka konsumsi di atas 10 gram per hari. Di Indonesia, khususnya pada anak usia prasekolah, konsumsi MSG rata-rata mencapai 0,06 kg per hari. Dari data ini, konsumsi MSG dalam jumlah tertentu dapat berdampak pada perkembangan kognitif anak, terutama pada usia di bawah 14 tahun. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengontrol asupan MSG dalam makanan anak-anak. Selanjutnya adalah, pada slide ini saya akan memaparkan hasil data mengenai kondisi anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD yang mengonsumsi MSG. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan penting terkait konsumsi MSG, perilaku hiperaktif, dan prestasi belajar anak dengan ASD. Yang pertama, pada konsumsi MSG, 85,3% anak dengan ASD mengonsumsi MSG, sedangkan 14,7%-nya tidak mengonsumsi. Kemudian pada perilaku hiperaktif, 76,5% anak dengan ASD yang mengonsumsi MSG menunjukkan perilaku hiperaktif, sementara hanya 23,5% yang tidak hiperaktif. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara konsumsi MSG dan tingkat hiperaktivitas pada anak dengan ASD. Kemudian pada prestasi belajar, dari hasil penelitian, 52,9% anak dengan ASD yang mengonsumsi MSG memiliki prestasi belajar yang baik, sedangkan 47,1% lainnya memiliki prestasi yang kurang. Artinya, konsumsi MSG tidak hanya berdampak pada perilaku, tapi juga berpotensi mempengaruhi prestasi akademik mereka. Tabel di bawah menunjukkan perbandingan distribusi dan hubungan antara konsumsi MSG, perilaku hiperaktif, serta prestasi belajar dengan uji statistik Chi-square. Dari hasil analisis ini, ditemukan bahwa hubungan antara konsumsi MSG dan perilaku hiperaktif memiliki tingkat signifikansi yang cukup tinggi, dengan nilai P sama dengan 0,033 dan rasio risiko atau RR 3,48. Ini berarti anak ASD yang mengonsumsi MSG memiliki risiko 3,48 kali lebih tinggi untuk mengalami hiperaktivitas dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Berdasarkan data ini, konsumsi MSG pada anak dengan ASD berpotensi meningkatkan perilaku hiperaktif yang semakin dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan tenaga medis untuk lebih memperhatikan pola makan anak dengan ASD guna meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan mereka. Baik, selanjutnya adalah dampak konsumsi MSG pada anak normal dan anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Dampak pada anak normal yang pertama, sel neuron banyak yang mati, yang berarti MSG dapat menyebabkan kerusakan sel saraf di otak.
Kemudian yang kedua, tingkat eksitosin atau keracunan meningkat 6 kali lipat, yang dapat menyebabkan overstimulasi pada sel saraf dan beresiko merusaknya. Kemudian yang ketiga, ada penurunan fungsi kognitif anak, yang berpotensi menghambat perkembangan intelektual dan kemampuan belajar mereka. Kemudian ada pula dampak pada anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Yang pertama, kematian sel pada neuron anak, yang dapat memperburuk kondisi neurologis mereka. Kemudian yang kedua ada defisiensi kognitif dan gangguan perkembangan, yang dapat memperparah kesulitan belajar dan memproses informasi pada anak dengan ASD. Kemudian yang ketiga, penurunan aktivitas saraf, yang berpotensi menyebabkan penggunaan dalam komunikasi dan interaksi sosial mereka. Dapat disebutkan bahwa konsumsi MSG dapat berdampak negatif pada perkembangan otak anak, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi ASD. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memperhatikan asupan MSG dalam makanan anak-anak, guna mendukung perkembangan otak dan kesehatan mereka secara optimal. Setelah membahas dampak negatif MSG, sekarang saya akan menjelaskan beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG dalam makanan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan bahan alami seperti rempah-rempah. Rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, lada, ketumbar, kunyit, jahe, dan daun salam tidak hanya memberikan rasa yang kaya pada makanan, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang baik. Penggunaan rempah-rempah ini dapat menjadi solusi alami untuk meningkatkan cita rasa tanpa efek samping berbahaya seperti MSG. Kemudian yang kedua, mengonsumsi makanan non-MSG. Kita bisa memilih makanan yang segar dan alami seperti sayur, buah, daging, dan ikan tanpa tambahan MSG. Alternatif lain adalah menggunakan kaldu alami dari tulang atau daging yang dapat memberikan rasa gurih tanpa perlu MSG. Kemudian yang ketiga adalah edukasi dari orang tua kepada anak-anak tentang MSG. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang dampak konsumsi MSG. Dengan edukasi sejak dini, anak-anak dapat lebih bijak dalam memilih makanan dan menghindari konsumsi berlebihan MSG yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mereka di masa depan. Dengan menerapkan alternatif ini, kita dapat mengurangi ketergantungan pada MSG dan menjaga kesehatan dengan lebih baik. Dari seluruh pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa MSG memiliki dua sisi, manfaat dan resiko. Di satu sisi, MSG dapat memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan selera makan anak-anak. Rasa gurih yang dihasilkan MSG membuat makanan terasa lebih lezat sehingga anak-anak yang sulit makan bisa lebih lahap. Namun, di sisi lain, konsumsi MSG yang berlebihan tetap harus dihindari. Jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan dalam jangka panjang, MSG bisa berdampak negatif seperti gangguan fungsi saraf dan kognitif, terutama pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah menggunakan secara bijak. Pastikan konsumsi MSG tetap dalam batas yang wajar dan diimbangi dengan pola makan yang sehat, yang kaya akan bahan alami. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaat dari MSG tanpa harus mengalami dampak negatifnya di kemudian hari. Jadi, bukan berarti MSG harus dihindari sepenuhnya, tetapi penggunaannya perlu dikontrol agar tetap aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.